Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi soalnya di sini ada Vina, Kiki, dan Gina pergi bersama-sama ke sebuah toko buah. Vina membeli 1 kilogram jeruk, 2 kilogram sawo, dan 1 kilogram apel dengan harga Rp52.000. Kiki membeli 2 kilogram jeruk, 1 kilogram sawo, dan 1 kilogram apel dengan harga Rp49.000. Sedangkan Gina membeli 1 kilogram jeruk, 1 kilogram sawo, dan 1 kilogram apel dengan harga Rp37.000. Maka yang ditanyakan yaitu harga masing-masing buah per kilogramnya. Nah, jadi di sini bisa kita misalkan dulu ya. Jadi untuk yang pertama kita misalkan banyaknya buah jeruk ini kita misalkan dengan X. Lalu banyaknya buah sawo kita misalkan dengan Y. Dan untuk buah apel kita misalkan dengan Z. Nah, pertama kita buat dulu persamaannya. Untuk persamaannya, yang persamaan pertama itu buah-buahan yang dibeli oleh Vina. Jadi persamaannya kita dapatkan X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 52.000. Ini kita sebutnya sebagai persamaan pertama. Lalu persamaan kedua yaitu buah yang dibeli oleh Kiki, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 49.000. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Lalu untuk persamaan yang ketiga yang dibeli oleh Gina yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 37.000. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, caranya masih sama dengan contoh soal yang pertama tadi, yaitu kita mengeliminasi dua persamaannya. Misalnya yang pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 52.000. Persamaan 2-nya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 49.000. Nah, misalkan di sini saya ingin mengeliminasi X-nya terlebih dahulu, maka kita samakan koefisiennya. Yang untuk persamaan yang di atas ini kita kali dengan 2, yang di bawah kita kali dengan 1, maka didapatkan ini kita kali masing-masingnya dengan 2. Untuk persamaan yang di atas didapatkan 2X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 52.000 dikali 2, 104.000. Selanjutnya yang persamaan yang di bawahnya ini itu kita kali dengan 1. Karena dikali 1 maka dia tetap saja ditulisnya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 49.000. Nah, karena sudah sama koefisien X-nya maka bisa kita eliminasi. Karena tandanya sama-sama positif, maka di sini kita kurangkan. 2X kurang 2X 0, 4Y dikurang Y 3Y, 2Z dikurang Z berarti di sini tambah Z sama dengan 104.000 dikurang 49.000. Jadinya 55.000. Ini kita dapatkan persamaan baru, kita sebut sebagai persamaan 4. Lalu selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 49.000. Persamaan 3-nya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 37.000. Ini karena yang di awal tadi kita mengeliminasi X, maka ini juga kita eliminasi X-nya. Berarti yang di atas kita kali dengan 1, yang di bawah kita kali dengan 2, agar koefisien dari X-nya itu sama. Kita peroleh 2X ditambah Y ditambah
Z sama dengan 49.000. Ini tetap karena dia dikali dengan 1, baru yang di bawahnya ini kita kali dengan 2 masing-masingnya. Jadi di hasilnya 2x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 37.000 kali 2, 74.000. Nah, karena koefisien x-nya sudah sama, berarti sudah bisa kita eliminasi, dan karena tandanya sama-sama positif, maka di sini kita kurang. Jadi 2x kurang 2x 0, y dikurang 2y negatif y, z dikurang 2z negatif z sama dengan 49.000 dikurang 74.000 sama dengan negatif 25.000. Nah, ini bisa nih kalau misalnya kita mau jadikan tandanya positif semua, yaitu dengan semua kita kali dengan negatif 1. Ini semua kita kali dengan negatif 1, hasilnya y ditambah z sama dengan 25.000. Nah, ini kita dapatkan persamaan baru lagi. Ini kita sebut misalnya sebagai persamaan yang kelima. Tadi kan sudah dapat persamaan 4 dan persamaan 5. Selanjutnya kita eliminasi nih persamaan 4 dan 5-nya untuk mendapatkan nilai y dan nilai z-nya. Yang pertama, kita eliminasi dulu persamaan 4 dan 5. Di sini kita tuliskan persamaan 4-nya yaitu 3y ditambah z sama dengan 55.000. Persamaan 5-nya yaitu y ditambah z sama dengan 25.000. Nah, misalnya kita ingin mencari nilai y-nya terlebih dahulu, maka kita harus mengeliminasi nilai z-nya. Karena di sini koefisiennya sudah sama, yaitu sama-sama 1, ini bisa langsung saja kita eliminasikan. Karena dia sama-sama positif, maka di sini kita kurang. 3y dikurang y 2y. Z dikurang z 0 sama dengan 55.000 dikurang 25.000 yaitu 30.000. Nah, maka y-nya kita peroleh 30.000 dibagi 2 yaitu 15.000. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai y-nya. Baru setelah itu kita eliminasi lagi, sama kayak langkah yang ketiga ini, kita eliminasi persamaan 4 dan 5 lagi. Nah, di sini 3y ditambah z sama dengan 55.000. Yang persamaan 5-nya y tambah z sama dengan 25.000. Nah, karena tadi kan kita sudah mengeliminasi yang z-nya untuk mendapatkan nilai y, sekarang kita mengeliminasi y-nya untuk mendapatkan nilai z-nya. Nah, kita samakan dulu koefisien dari y-nya. Ini kita kali dengan 1, ini kita kali dengan 3. Maka didapatkan 3y ditambah z sama dengan 55.000. Lalu di sini kita kali 3, berarti 3y ditambah 3z sama dengan 75.000. Karena sudah sama koefisien y-nya, maka di sini kita kurangkan. 3y kurang 3y 0, z dikurang 3y negatif 2z sama dengan 55.000 dikurang 75.000 negatif 20.000. Maka kita peroleh z-nya yaitu 10.000. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai z dan nilai y-nya. Selanjutnya kita akan mencari untuk nilai x-nya. Nah, untuk mencari nilai x-nya, maka kita balik lagi ke seperti langkah yang pertama, kita eliminasi dua persamaan awalnya. Nah, karena kita ingin mencari nilai x-nya, maka yang harus kita eliminasi itu adalah nilai y dan nilai z-nya. Nah, kita bisa lihat nih dari 3 persamaan ini ada persamaan 2 dan 3 ini memiliki koefisien untuk y-nya itu sama dan koefisien z-nya sama. Nah, jadi jika nanti kita kurangkan atau kita eliminasi untuk persamaan 2 dan persamaan 3, nanti nilai
Y dan Z-nya itu otomatis langsung tereliminasi dan kita bisa mendapatkan nilai X-nya. Tapi tidak semua persamaan bisa seperti ini. Ini kebetulan saja untuk persamaan soal yang ini itu bisa langsung kita eliminasi. Jika di soal yang lain mungkin tidak seperti ini, maka kita harus menggunakan langkah-langkah dari yang langkah 1 hingga langkah ke-4 seperti yang contohnya ini, begitu ya. Jadi kita eliminasi, untuk mencari X-nya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2-nya yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 49.000. Untuk persamaan 3-nya yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 37.000. Nah, karena ini yang mau kita cari nilai X-nya, maka yang harus kita eliminasi yaitu Y dan Z-nya. Ini kita kurangkan karena tandanya sama-sama positif. 2X dikurang X, X. Y dikurang Y 0, Z dikurang Z 0. Di sini kita kasih sama dengan 49.000 dikurang 37.000. Hasilnya yaitu 12.000. Nah, jadi dia langsung mendapatkan nilai X-nya. Jadi sudah kita dapatkan untuk nilai X-nya yaitu ini 12.000. Untuk nilai Y-nya kita dapatkan 15.000 dan untuk nilai Z-nya kita dapatkan yaitu 10.000. Ini yang di bawah sini. Nah, tadi kan ini ditanya untuk harga masing-masing 2 per kilogramnya. Nah, ini kan tadi masih kita misalkan, berarti kita harus kembalikan lagi ke semula. X-nya ini kan banyaknya jeruk. Banyaknya jeruk ini berarti harga per 1 kilogramnya yaitu 12.000. Y-nya ini banyaknya sawo. Harga per kilogram sawo yaitu 15.000. Dan Z-nya itu kan banyaknya apel. Harga 1 kilogram apel 10.000. Maka bisa kita tuliskan untuk hasil akhirnya yaitu jadi harga masing-masing buah per kilogram yaitu 12.000, 15.000 dan 10.000. Ya, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Jadi, nanti bagian mana yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan saja. Jadi, karena hari ini kita membahas tentang metode eliminasi, jadi untuk pengerjaan soalnya kita menggunakan metode eliminasi murni. Jadi semuanya kita menggunakan metode eliminasi. Sebenarnya untuk misalnya gini, kita sudah dapatkan nilai Y dan nilai Z-nya. Kita ingin mencari nilai X-nya, itu bisa saja memasukkan nilai Y dan nilai Z-nya ke salah satu persamaan dari persamaan 1, 2 ataupun persamaan 3. Tapi itu bukan kita pelajari pada metode eliminasi ini. Karena kita menggunakan metode eliminasi, jadi kita menggunakan semuanya menggunakan eliminasi. Dan kalau yang saya sebutkan tadi yang mensubstitusikan Y dan Z-nya ke salah satu persamaan, itu nanti akan kita pelajari di materi sistem persamaan linear 3 variabel yang menggunakan metode
gabungan atau metode campuran. Jadi untuk sekarang kita menggunakan yang metode eliminasi. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga semuanya selalu sehat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.